Jadi jangan pernah, aku tuh cuman tukang sapu gitu. Aku tuh cuman tukang ini. Ya, ini bukan merendahkan ya, dalam tanda petik ya, maaf banget ya. Tapi maksudnya adalah, jangan lupa bahwa setiap siapapun punya peran karena ini udah ada MOU di mana sang sutradara agung ini tahu casting-casting yang terbaik untuk si panggung sandiwara ini, ya inilah pemeran-pemerannya gitu. Nah makanya kenalilah peran itu. Dan ketika kita mengenali peran itu, kita tahu bahwa oh ternyata aku tuh, yang tadi misi jiwa tadi, aku tuh ternyata hidup untuk ini gitu. Ini ada yang nitip pertanyaan dari teman-teman di Telegram, grup Telegram, Kang. Kang Abu, bagaimana cara menemukan misi jiwa? Apakah misi jiwa di setiap kehidupan akan berbeda-beda? Bagaimana jika hidup tidak sejalan dengan misi jiwanya? Oke, saya akan jawab ini dengan cara gampang aja ya Mas Hendra ya, karena misi jiwa itu sama dengan kita mencari passion sebenarnya. Oke. Gitu. Karena gini, setiap kita pasti punya misi dan setiap kita pasti punya, kalau kita bicara hidup ini panggung sandiwara, pasti punya casting atau peran, pemeranan. Iya, iya. Jadi peran saya, peran Mas, peran teman-teman di sini nggak ada yang sama gitu. Makanya kalau hidup mau tenang dan damai dan bahagia, jangan curi peran orang lain. Itu nomor satu. Jangan curi peran orang lain. Aduh, kayak dia pengen deh ngambil. Nggak bisa, itu perannya dia gitu. Nah, jadilah menjadi peran. Nah, saya akan memudahkan dengan cara yang sangat praktikal, Mas Hendra. Misi jiwa itu bisa dicari dengan cara, aku punya interest atau punya kesukaan apa sih dalam hidup ini. Karena kita punya dikasih bibit interest tuh. Passion lah bahasanya gitu. Kan gini, orang ada yang suka bola, ada orang yang suka catur, ada orang yang suka macam-macam gitu Mas. Itu adalah bagaimana dia mencari, salah satunya adalah passion hidupnya gitu. Nah, mungkin ini pernah kita singgung sedikit di pertemuan sebelumnya, tapi saya pengen agak lebih dalamin lagi gitu. Teman-teman mulai coba cari ke dalam dirinya, apa sih yang saya kerjain itu sangat, rumusnya 4E Mas Hendra. Yang pertama tuh easy. Easy itu mudah. Mudah. Nah, kayaknya saya ngerjain ini tuh mudah banget gitu. Gitu Mas. Dan mudahnya kita beda-beda loh. Ada orang yang kalau ngelukis mudah banget buat saya. Saya Mas, kalau disuruh ngelukis, oh angkat tangan deh. Saya disuruh ngelukis, suruh nyanyi, udah aja. Mendingan main sulap gitu. Tapi buat yang senang nyanyi, senang ngelukis, main sulap, mungkin nggak easy buat mereka. Betul. Gitu kira-kira. Jadi sederhana, cari apa yang aku sangat easy, sangat mudah, aku ngerjain itu mudah aja. Itu satu. Yang kedua, mulai masuk nih. Kayaknya aku enjoy deh ngerjain ini. Enjoy itu artinya kan nyaman, Mas. Menikmati. Mas Hendra pernah dengar kata passion ya? Iya. Pernah tahu roots kata passion? Passion itu datangnya dari kata patio. Melakukannya berdarah-darah. Kita Melakukannya berdarah-darah, menderita. Iya, siap menderita untuk Siap melakukan menderita. itu. Artinya, semenderita gimana pun, saya tetap enjoy. Gitu. Istilahnya, ngerjain sesuatu meskipun nggak dibayar, nggak apa-apa deh. Oh iya. Gitu kira-kira. Karena kenapa? Saya enjoy di situ. Easy, enjoy. Easy, enjoy. Nah, yang ketiga namanya excellent, Mas. Excellent. Bikinnya bagus. Bagus. Top gitu ya. Gitu. Dua orang ngukir, tapi karena yang satunya nggak passion, yang satunya passion, ini ukirnya bagus banget. Nah, kalau easy, enjoy, excellent ini menyatu, baru yang keempat nih, earning, menghasilkan. Oke. Maka yang saya selalu cerita bahwa paling enak hidup adalah melakukan hobi yang dibayar, Mas. Temukan hobi dan jadikan itu sebagai pekerjaan. That's it. Oke. Cuman kan nggak seideal langsung bisa nemuin ini kan. Iya. Makanya ya udah, sekarang yang paling mudah sekarang apa? Kerjain dulu, nggak apa-apa sih. Cuman jangan lupakan bahwa kita punya 4E ini gitu kira-kira. Karena Mas, saya banyak banget ketemu orang yang udah belasan tahun jadi dokter. Oh, dia menderita banget sebenarnya. Oh. Nggak happy, Mas. Meskipun duitnya banyak. Tapi nggak fulfill gitu. Nggak happy aja udah. Wah, marah-marah mulu tiap hari. Pokoknya kemarin saya cerita bahwa kalau udah mulai ngantor setiap jam 12 ngelihat jam, kapan pulang, udah aja. Itu udah alamat, Mas. Iya. Kalau udah hari Jumat, yes Jumat dan besok libur, happy banget. Itu udah alamat tuh. Oke. Kalau udah Sabtu sore lemes karena besoknya mau ngantor, udah alamat lagi gitu. Nah, coba mulai, kalau pakai bahasanya itu adalah penelaahan gitu ya. Self-inquiry itu artinya selidiki lah. Jangan-jangan selama ini kita terpaksa melakukan ini. Meskipun kalau dalam kondisi memang hanya ini yang ada dulu, nggak apa-apa sih. Tapi belajarlah untuk menyelidiki,
jangan-jangan banyak potensi yang belum saya gali di dalam karena saya terlalu sibuk mencari sesuatu keluar gitu. Nah, jadi 4E itu tadi sih, Mas. Untuk menemukan misi jiwa, hal yang paling mudah yang mungkin saya bisa sharing dengan sederhana dan cepat, kira-kira temukan itu gitu. Luar biasa, teman-teman semuanya. Jadi untuk menemukan misi jiwa, 4E tadi. Yang pertama, easy, enjoy, excellent, Earn. Earn Itu mendapatkan. Oke, menghasilkan. Menghasilkan. Kang Abu, ketika kemudian, kita kan sering dengar ya, bahwa ketika kemudian anak masih berada di dalam kandungan, itu katanya sudah ada yang namanya MOU dengan Tuhan gitu. Sudah ada perjanjian gitu. Itu sebenarnya benar apa enggak? Oke, kita bicara benar atau enggak, tapi mungkin dari beberapa perspektif ya, Mas ya. Nah, atau benar atau enggak, saya juga nggak ingat sih sebenarnya. Tapi kira-kira ginilah, Mas. Itu tuh sebenarnya kalau di-relate ke Quran tuh ada di surat 7 ayat 172 gitu, bahwa ingatlah ketika kamu di dalam rahim, di perut ibumu gitu ya, itu ada satu klausal di mana kita mengadakan temu muka langsung sama Tuhan dalam tanda petik gitu. Nah, jadi bahasa gampangnya gini, Mas Hendra. Ini saya cerita dari segi quote and quote dongengnya dulu aja ya, supaya mudah gitu. Dari 300 juta sperma, itu dipilih satu. Betul. Jadi katakanlah ada perusahaan mau nge-hire pekerja gitu. Dia bikin tuh. Nah, berarti kan yang si satu ini harus interview dulu dong sama user gitu, sama yang punyanya gitu. Untuk deal-dealan gitu kira-kira. Nah, maka ketika deal-dealan, di alam rahim itu A sampai Z-nya tuh udah kita omongin tuh. Kamu akan begini, 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 begini. Ya disebut live preview lah gitu. Gitulah kira-kira. Nah, konon kalau sampai A sampai Z-nya semua checklist dan kita oke, maka dia lahir, Mas. Tapi waktu itu ada yang kitanya nggak cocok, keguguran gitu misalnya. Karena ada satu yang nggak mau ke checklist gitu misalnya. Nah, jadi singkat cerita, dalam perspektif ini, kita terlahir itu sudah mengiyahkan apapun yang akan terjadi gitu. Artinya siap menerima apapun. Meskipun nanti di sini ada free will, ada pilihan. Dan itu nanti kita bisa panjang lah ceritanya. Tetapi nanti kita ngerti juga bahwa apa sih kontrak MOU ini? Ini cuma mau berbicara tentang siapapun yang datang ke sini punya peran di sini. Dan semua yang datang ke sini perannya penting, Mas. Jadi jangan pernah, aku tuh cuma tukang sapu gitu. Aku tuh cuman tukang ini. Ya, ini bukan merendahkan ya, dalam tanda petik ya. Maaf banget ya. Tapi maksudnya adalah jangan lupa bahwa setiap siapapun punya peran karena ini udah ada MOU di mana sang sutradara agung ini tahu casting-casting yang terbaik untuk si panggung sandiwara ini, ya inilah pemeran-pemerannya gitu. Nah, makanya kenalilah peran itu. Dan ketika kita mengenali peran itu, kita tahu bahwa oh ternyata aku tuh, yang tadi misi jiwa tadi, aku tuh ternyata hidup untuk ini gitu. Misi jiwaku tuh ini gitu. Dan itu nanti berjenjang, Mas Hendra. Bertahap gitu. Aku dulu waktu nemuin passionku di musik, aku musik tuh. Tapi ternyata, oke, kayaknya pindah ke sulap gitu. Tapi kayaknya, pindah ke dialog positif gitu. Dicari benang merahnya, saya tuh senang mengentertain, senang ngebuat orang happy, senang macam-macam tuh di situ gitu. Nah, ternyata dari ini semua, si semesta lagi mempersiapkan saya gitu. Saya bisa tahu gimana cara broadcasting, saya bisa ngomong, saya gimana untuk belajar audience management, bagaimana memanage, dan akhirnya saya mendapatkan itu setelah terdidik di sini. Oh ternyata PR-nya sekarang gini gitu loh, Mas Hendra. Karena di sini udah dipersiapkan nih, diplanting lah bahasanya gitu, dipupuk lah gitu kira-kira. Jadi ya sekarang saya bisa ngerti banyak hal karena ya saya belajar public speaking, saya belajar audience management tadi gitu, saya belajar ina itu seterusnya. Ternyata untuk sekarang di sini ketemu Mas Hendra gitu. Gitu Mas kira-kira. Sehingga akhirnya kemudian bisa mengambil sebuah konklusi, inilah jalan dharma saya gitu. Dan itu butuh tetesan keringat, bahkan tetesan air mata. Ngeri ya Pak? Maka ada berbuat, ada bekerja Mas. Ini buat saya berbuat. Sulap buat saya bekerja. Gitu. Kalau bekerja, kita ngomongin kontrak nih. Tapi kalau berbuat, nggak ada kontrak di situ. Betul. Gitu, Mas. Betul. Luar biasa. Nah, menerima apapun yang datang dalam hidup ini, seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Abu Marlo, itu sebagai parameter bahwa kemudian kita bisa disebut sebagai Islam itu ya, karena kita benar-benar bisa
pasrah, ya, menerima total gitu segala sesuatu yang ada sesuai realitas gitu. Tapi kan ini benturan juga dengan yang namanya kalau orang Jawa itu bikinnya dia sabda gitu kan, atau sekarang bahasa anak-anak zaman sekarang itu afirmasi gitu atau mantra begitu. Nah, bagaimana Kang? Di satu sisi kita harus menerima realitas yang ada, tapi di sisi yang lain kita diajari bikin sabda sendiri, nasibmu seperti apa gitu kan ya, afirmasikan sendiri. Itu bagaimana Kang? Ya, gini Mas. Itulah kenapa ada statement di mana kalau kemarin kita ngomongin tentang hukum semesta gitu ya, ada attraction, ada action. Oke. Dan ini nggak bisa lepas gitu. Nah, Satu paket ya Kang ya? satu paket. Iya. Jadi nggak bisa lepas bahwa saya mengafirmasi terus, tapi saya tidak melakukan sesuatu gitu. Iya, Itu iya, nggak iya. mungkin. Oke, gitu. oke. Nah, tapi nanti kita ngerti Mas Hendra bahwa setiap kita tuh punya kadarnya masing-masing. Segila apapun kerja, kalau kadarnya segitu ya segitu gitu. Jadi poin utamanya adalah kita punya keinginan tertentu, kita mempersiapkan jalan ke situ, dan kita mencintai prosesnya. Artinya apa? Yang kita nggak usah harus pikirin adalah hasilnya. Sebentar, kadar itu, besar kecilnya kadar itu given atau bisa diupayakan? Bisa diupayakan juga. Kita yang membesarkan juga gitu. Oke. Jadi contohnya gini Mas Hendra, kalau sekarang wadah gelas saya cuma 1 liter, terus mengafirmasi 200 liter gitu. Ya jangan mengafirmasi 200 liter dong, wadahnya gedein dulu. Maka si afirmasi akan datang gitu, mengisi gitu kira-kira. Nah sekarang kan gini loh Mas, berafirmasi itu jadi kayak halusinasi gitu. Beda sama imajinasi ya. Iya, iya. Once kita berimajinasi, kita bikin planning gitu. Saya mau ke situ, planningnya gini, 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 gini. Itu imajinasi. Itu imajinasi. Tapi kalau halusinasi, saya cuma pengen punya cita-cita, terus jalannya gimana? Nggak tahu, gitu loh Mas. Jadi pokoknya afirmasi gini aja, mau gimana? Nggak tahu, pokoknya gitu kira-kira. Sehingga nanti kalau kita udah punya track-nya untuk menuju, ya kayak gini loh Mas Hendra, sekuat apapun, segimanapun gitu ya, kalau belum waktunya berbuah, nggak bisa Mas. Oke. Nunggu siap dulu. Nunggu siap dulu. Kita belajar dari pohon apel, Mas. Oke. Pohon apel itu tidak berusaha untuk jadi alpukat. Iyalah, benar. Betul nggak? Tapi dia segimanapun do the best. Karena aku pohon apel, aku jadi buah apel aja deh. Meskipun sebelahnya durian. Dia nggak ngeliat, pengen gitu deh. Gitu. Karena dia akan tumbuh sesuai dengan benihnya gitu. Nah, jadi balik lagi tadi gitu, bahwa ketika saya berafirmasi, terserah gitu. Karena itu opsi kan, terserah aja. Tetapi penting untuk menuju kepada di sini, itu ada tahapan-tahapan realitas-realitas yang harus kita sadari, terima gitu. Karena nggak mungkin wadahnya 1 liter langsung diisi 100 liter, naik dulu. Dan semua berjenjang gitu Mas Hendra. Nah jadi maksud saya adalah, poin utama dalam melakukan apapun menuju kepada tujuan, kunci utamanya adalah setia dalam proses gitu. So, silahkan kita mau berafirmasi apa. Tapi yang jelas, begitu kita mengafirmasi, pastikan antara pikiran, perasaan, energi, dan tubuh selaras. Ini yang penting, Mas. Karena kalau ini nggak selaras, nggak jadi nih gitu. Nggak mungkin gitu. Karena mau menuju kepada titik cita-cita, Tubuh kita itu kan tindakan maksudnya. tindakan, move. Oke, sip. Sekarang ini Mas, banyak planning, tapi nggak ngapa-ngapain. Iya. Gimana? Planning bagus, tapi ngomong, kayaknya nggak mungkin deh. Lah, gimana sih? Sesaat kita ngomong aku nggak mungkin, kayaknya nggak bisa gitu. Iya. Sama dengan aku nggak mau. Yang nggak akan terjadi gitu. Maka pikir, rasa, energi, tubuh, selaras. Nah, itu nanti proses gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa tidak menjadi sebuah tindakan, tidak geser menjadi sebuah tindakan, itu gara-gara belum masuk ke bawah sadar. Itu bener apa nggak sih, Kang? Gini, bawah sadar itu kan program. Oke. Sesuatu yang baru kita mulai, itu perlu pengulangan untuk masuk ke bawah sadar. Betul banget. Supaya jadi ahli, Mas. Iya. Makanya kenapa perlu latihan? Let's say, pemain piano, kenapa dia harus latihan 8 jam sehari? Supaya dia tidak menghafal, tapi dia memainkan. Dia menyatu. Dan penyatuan itu hanya terjadi di bawah sadar. Karena bawah sadar ini udah bener, subconscious mind ini 95%
playing gitu. Ini Mas Hendra nanya, ini kan saya jawabnya pakai bawah sadar gitu. Ya. Karena di bawah sadar ini udah banyak program-program yang saya tinggal, kalau bahasanya di video tuh diedit aja sih. Mas Hendra nanya apa, saya tinggal ngambil data di bawah sadar. Dah, gitu kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita tidak melatih, maka kita tidak terlatih. Dan ketika kita tidak terlatih, kita akan cepat putus asa dan cepat keluar gitu, Mas. Kayaknya aku nggak bisa deh. Udah aja. Kenapa? Ya baru 3 hari latihannya. Kayak nge-gym, Mas. Baru seminggu. Kayaknya belum bisa. Baru seminggu lah. Makanya kenapa perlu ritual ya berulang-ulang gitu. Makanya semakin kita mengolah, semakin kita melatih, semakin akan terekam di bawah sadar. Jadi semakin gampang melakukannya. Sama lah, Mas, dulu waktu main sepeda pertama kali, waduh, susah. Tapi sekali bisa, kita akan bisa sampai sekarang. Lisan, pikiran, perasaan, tindakan, manunggal jadi kenyataan. Yes. Oke, nah, ketika kemudian itu sudah selaras ini ya, apakah itu sama dengan keyakinan? Yakin? Gini, yakin, itu kan ada 3 yang kemarin saya cerita, Mas. Ada cuman baru ilmu. Ilmu yakin ya? Ini ada menurut. Menurut. Mas Hendra, ini kue enak. Mas Hendra yakin? Yakin sih, info doang. Nyobain belum? Belum. Nah, yang kedua Ainul ngeliat nih. Udah lumayan. Nah, yakin yang ketiga itu hakul. Yakin. Mengalami. Udah ngicip. Gitu. Sehingga kenapa saya bisa cerita sesuatu yang mungkin ini adalah pengalaman. Karena apa yang saya ceritain, ini semua udah saya icip-icip gitu, Mas. Paham. Maka power sesuatu yang disampaikan berdasarkan pengalaman, itu getarannya kuat, Mas. Ketika sudah selaras tadi berarti sama dengan hakul yakin? Hakul yakin. Oke, sip. Karena terjadi gitu loh, Mas. Sip. Masuknya ke situ gitu. Nah, aku tertarik ketika Kang Albu tadi bicara soal wadah gitu. Ada nggak tips supaya kemudian kita bisa membesarkan wadah kita gitu? Oke, membesarkan wadah artinya apa? Tidak terlalu fokus pada hasil. Tidak terlalu fokus pada hasil, menikmati proses. Menikmati proses. Contoh, Mas. Kalau kita terlalu fokus pada hasil, kita tuh punya radar kecil. Jadi cuman segini aja. Lupa bahwa radar kita tuh tidak terbatas. Duh, pokoknya pengen 100 deh. Padahal semesta mau ngasihnya 1 juta gitu. Ya bukan berarti nggak boleh punya target, bukan sih. Tetapi begitu kita based on goals gitu ya, dalam artian kita lihat pokoknya hasilnya gini, kita udah membatasi sebenarnya. Nah, tapi kalau kita dalam proses dan menikmati prosesnya, nah pelan-pelan ini nggak jadi terlalu penting, maka mau jadi mau nggak, ya udah gitu ya misalnya. Tapi sekali lagi ya, kan saya selalu ulang, maaf ini agak kasar Mas Hendra, beda tipis antara ikhlas, sabar, dan tolol Mas Hendra. Ini beda tipis nih. Gitu. Aku sabar aja, nggak sih tolol aja sih gitu ya. Nah, artinya orang bicara bahwa saya melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, hasilnya saya ikhlaskan. Sering dengar gitu nggak? Yang terbaik tuh sebelum mulai udah ikhlasin aja sih gitu. Dari prosesnya aja udah diikhlasin gitu. Nah, semakin kita mencintai proses, semakin wadahnya akan luas gitu. Semakin akan luas lagi. Dan proses ini outputnya adalah kebermanfaatan sih, Mas. Kebermanfaatan. Semakin bermanfaat, semakin wadahnya luas. Jadi kalau misalnya kita pengen menaikkan atau memperbesar wadah rezeki, tanggungannya ditambah aja. Disengaja nambah aja. Yes. Oh, itu bule yang ngomong aku waktu kecil. Itu tetanggaku sebelah kanan, sebelah kiri. Yes. Berarti mindsetnya bukan untuk aku. Semesta bakal tahu bahwa, oh kamu ini dapat ini untuk tetangga yang fakir miskin, yang apa. Pak Heru langsung top. Itu yang dilakukan. Makanya SPBU-nya banyak. Iya, kan itu dahsyat. Iya, dahsyat. Karena nanti dia ngerti bahwa dia melakukan ini bukan untukku. Betul. Tapi society. Itu yang disebut rahmatan lil alamin gitu loh. Dan ngerti bahwa kita ini hanya distribusi aja sih gitu. Bukan untuk memiliki gitu. Karena kan hidup bukan apa yang kamu punya. Setelah kamu punya, kamu akan jadi apa? Itu yang penting, Mas. Becoming gitu. Nah, terus kalau kita nggak becoming, udah puas gitu. Tapi apakah saya menjadi lebih? Gitulah kira-kira. Kebermanfaatan ya, teman-teman. Oh, udah deh. Satu kuncinya kebermanfaatan. Udah aja. Semakin mencintai proses dan outputnya adalah kebermanfaatan, jangan kaget kalau wadahnya ngegedein terus gitu loh. Jangan kaget aja. Berarti bisa disiasati gini dong.
istri kan baru satu. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Enggak, istri kan tiga, Mas. Oh, tiga. Kalau satu Iswan. Oh, Iswan. Jadi kalau ngomong, aku punya istri, berapa? Satu. Nah, itu kafir namanya. Kafir. Aduh. Itu bisa dijadiin alasan sih buat istri. Boleh. Kenapa nikah lagi mau memperbesar wadah? Parah. Oke. Gini. Apa tuh namanya? Sebentar lagi kan kita puasa kan? Ya kan? Masuk bulan Ramadan gitu. Ya. Secara hakikat gitu. Kenapa sih kemudian orang harus berpuasa? Ya. Secara hakikat ya. Oke. Gini, Mas. Kalau kita bicara masalah Ramadan dan puasa ini banyak faktor yang harus kita kupas gitu, Mas. Wah, ini luas banget gitu ya. Ini kita bisa satu episode sendiri sih. Cuman intinya gini. Puasa itu kita harus bisa membedakan bahwa bahasa Sanskrit dari puasa itu dari kata upavasa. Upavasa itu artinya menetap dengan Tuhan. Menetap dengan Tuhan. Berarti kalau mau menetap dengan Tuhan, disuruh diem. Gitu, Mas. Diem ya, kamu ya. Kamu jangan kemana-mana, diem dulu sebentar. Karena kalau kamu nggak diem, kamu nggak akan pernah mendapatkan, nanti banyak tuh, entah itu pencerahan, macam-macam lah gitu kira-kira. Nah, saya mau kasih contoh sederhana gini, Mas Hendra. Quran tuh ngomong, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kan? Tapi waktu kita niat, nggak pakai kata siam. Nawa itu saum. Iya. Ya kan? Padahal saum itu nggak ada urusan sama nggak makan, nggak minum. Oke. Karena saum itu artinya diam. Saum itu diam. Saum itu diam. Kalau siam? Siam itu urusan fisik, nggak makan, nggak minum. Siap. Berarti antara fisik, tadi si jiwa, dan manas, itu dua-duanya harus dipuasain. Oke. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini penting untuk melatih tidak sibuk, untuk meluangkan waktu supaya kita berjarak dengan semua yang mengacaukan manas, Mas. Itulah esensi dari Ramadan. Jadi Ramadan itu artinya bulan enggak sibuk. Slow aja. Supaya kamu diem. Ada spasi gitu ya? Ada spasi, ada jeda. Ada jeda. Kenapa? Karena kalau kamu diem, kamu akan mendapatkan hal yang di luar kebiasaan. Makanya di bulan Ramadan itu, semua yang kita lakukan di luar kebiasaan. Nah, saya mau menganalogikan diam gini, Mas Hendra. Ini tutup botol nih. Saya pindahin ke sini. Dia bisa pindah kan? Saya pindahin lagi ke sini, dia bisa pindah. Oke. Nah, berarti ada dua faktor. Yang memindahkan dan yang dipindahkan. Iya, siap. Oke ya? Pertanyaan. Faktor paling kuat kenapa dia bisa pindah? Satu, ada yang memindahkan. Tapi ada faktor penunjang yang sangat penting, Mas. Kenapa coba dia bisa pindah? Kenapa sih tutup botol ini bisa pindah? Karena dia diem. Coba kalau saya sekarang... Ya, benar nggak? Iya. Sekarang saya mau mindahin. Dia gerak. Susah. Mau mindahin, gerak sendiri. Mau mindahin, gerak sendiri. Nah, biasanya kalau udah kejeduk, stroke, baru diem. Iya. Kejeduk, sakit, baru diam gitu. Makanya kalau dalam perspektif tarekat, Mas, kalau kamu tidak mentarekatkan dirimu, semesta yang akan memaksa mentarekatkan kamu gitu. Artinya di Ramadan itu kita suruh diam, maksudnya bahasa gampangnya lah ya. Ini kalau ngomongin pakai perspektif teologis ketuhanan gitu. Tuhan tuh mau mindahin kamu ke sini. Tuhan tuh mau mindahin kamu ke sini. Aku tuh udah mau lama mindahin kamu, cuman kamunya nggak mau diem sih gitu. Kamunya pengen keinginan sendiri, mau sendiri, punya ekspektasi gitu. Coba kamu diam. Dan ketika kamu diam dan berserah hanya kepada aku yang menggerakkanmu, maka aku akan menggerakkan ke tempat yang lebih baik. Misalkan gitu, Mas. Nah, Ramadan itu supaya kita yang asal diam aja. Karena dalam diam, kita akan diperjalankan. Nah, diperjalankan itulah nanti bahasanya. Kenapa di Ramadan ada nuzulul Quran? Ada Lailatul Qadar. Wah, itu luas banget sih, Mas Hendra. Nah, jadi intinya bulan Ramadan itu bulan menghening. Bulan Ramadan itu bulan gak sibuk. Ya justru jadi paradoks ya. Kita malah makin sibuk di bulan Ramadan ya. Dengan semua kegiatannya. Betul. Makanya kenapa di situ ada tarawih, Mas. Tarawih itu rehat.
untuk diem juga. Kenapa ada sahur? Sahur itu untuk bangun lebih pagi, kontemplasi gitu. Nah, jadi inti dari puasa tuh bukan hanya nggak makan, nggak minum, tetapi juga bagaimana membuat si manas tadi, si jiwa tadi, diem. Diem di mana dia nanti selaras gitu pelan-pelan. Nah, jadi jangan hanya nggak makan, nggak minum, tapi poinnya juga bagaimana pikiran, perasaan, emosinya juga dilatih untuk stabil dan untuk tidak terlalu sibuk sih. Itu sih poin.